Shalom saudara sekalian, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Wow, Tuhan yang maha besar dan maha kudus itu berkenan untuk kita jumpai. Bagaimana mungkin kita yang berdosa dan hina ini bisa menjumpai Tuhan? Bersyukur karena Kristus telah mati untuk kita, sehingga kita dibenarkan, sehingga kita dikuduskan, sehingga kita bisa menghampiri tahta kudus Allah. Mari saudara, kita datang dengan hati yang penuh sukacita dan penuh syukur. Berikan penyembahan kita yang terbaik yang menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur, bukan karena kekuatan dan kesalehan atau kegagahan kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik, yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita sama-sama beribadah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Mari kita mau angkat tangan kita mau sama-sama menyembah Dia. Mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan Allah kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya yang segenap malaikat.
sekalian, kita mau tenangkan hati kita, pikiran kita. Saya mau mengajak jemaat sekalian untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama merenungkan akan kasih Allah kepada kita selama seminggu ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita mau mengambil sikap doa. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita selama seminggu ini. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa bersama. Dengarlah berita anugerah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita mau sama-sama mengangkat pujian ini. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
Kita mau sama-sama menyatakan komitmen kita. Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidup kita, kita mau sama-sama nyatakan, ya Tuhan, ku mau cinta Engkau selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom saudara, kita bertemu lagi di dalam khotbah seri kita. Puji Tuhan, kita sudah memasuki seri yang ke-6 di dalam minggu ke-6. Saudara, kalau mengikuti dari minggu pertama, kita sudah belajar mengenai gereja, antara 7 gereja yang ada di dalam kitab Wahyu. Dan masing-masing kalau saudara ikuti, saudara pasti memahami bagaimana konteks gereja tersebut dan juga bagaimana Yesus Kristus menyatakan diri kepada setiap gereja. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu gereja yang adalah
jemaat Philadelphia. Dan tema kita pada hari ini yang mau kita renungkan secara khusus berbicara mengenai gereja ini adalah gereja yang tidak terlalu kuat namun menang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sertai kami di dalam memahami akan yang tersirat dari yang tersurat. Kami tahu kami lemah, kami terbatas untuk memahami firman-Mu, namun biarlah segala hal yang ingin kami pelajari pada hari ini boleh memberkati setiap kami. Dan kami memahami apa yang harus kami lakukan sebagai orang percaya di tengah dunia ini, yang apalagi dunia ini banyak sekali pergumulan yang harus kami lalui. Tolong kami, sertai kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita akan membuka bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kita bisa buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat ke-13. Kita akan bacakan, Bapak Ibu baca di rumah, saya akan bacakan buat kita semua. Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat ke-13 kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi yang tidak sebenarnya demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di antara 7 jemaat, hanya ada 2 jemaat yang tidak mengalami teguran Tuhan. Salah satunya adalah jemaat Philadelphia ini. Dan yang lalu di dalam minggu kedua kita sudah melihat yaitu adalah jemaat Smyrna. Mereka tidak mendapatkan teguran langsung dari Tuhan, namun Tuhan malah memuji iman mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang lebih ketika mereka mengalami yang namanya penderitaan. Di minggu kedua secara khusus kita sudah belajar bukan mengenai jemaat Smyrna, bagaimana mereka menghadapi sebuah penderitaan dan bahkan mereka harus mati di tengah penderitaan itu. Namun Tuhan tetap menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya. Tuhan mengatakan dia adalah sebagai Alfa dan dia adalah Omega. Dia yang sudah mati dan dia juga yang sudah bangkit. Dan itu membawa sebuah sukacita bagi jemaat yang ada di Smyrna. Dan hari ini kita mau melihat ketika Tuhan berbicara kepada jemaat Philadelphia, dia juga menyatakan dirinya di dalam beberapa hal. Dan ini yang menjadi sumber sukacita kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu bagaimana konteks jemaat Philadelphia pada waktu itu. Apa sih yang mereka gumulkan? Apa sih yang mereka rasakan pada saat itu? Kalau kita melihat, ada 2 masalah yang mereka hadapi. Yang pertama adalah masalah mengenai alam. Dan juga yang kedua, masalah mengenai intimidasi yang mereka dapatkan. Namun kita lihat bagaimana iman mereka itu ternyata tetap kuat loh. Di tengah masalah yang menerpa setiap mereka. Di tengah pergumulan yang menerpa setiap mereka. Kita lihat dulu masalah yang pertama. Yaitu adalah masalah alam. Ternyata di sana di kota Philadelphia, jemaat ini sering mengalami yang namanya gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Karena memang kotanya dekat dengan gunung-gunung berapi itu. Dan ada sejarah yang mencengangkan pada tahun 17 Masehi terjadi gempa bumi yang terhebat di dalam
waktu itu. Dan akhirnya menghancurkan kota ini dan beberapa kota yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya melalui bencana yang besar ini, banyak penduduk yang akhirnya tinggal di luar kota Philadelphia karena takut. Mereka coba menjauh, padahal mereka adalah penduduk dari Philadelphia. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa memahami bagaimana ketakutan mereka akan ganasnya alam. Akhirnya memaksa mereka untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka takut, mereka harus bersinggah tempat tinggal di luar kota. Wah, ini sebuah kondisi yang menyedihkan bukan? Itu adalah kota mereka, tapi karena perasaan takut ya mereka akhirnya tinggal di luar kota. Dan ada masalah yang kedua Bapak Ibu. Masalah yang kedua adalah masalah intimidasi. Kalau tadi adalah masalah dari alam, sekarang masalah intimidasi. Nah, di dalam rumusan 18 rangkaian doa yang disusun oleh orang-orang Yahudi, salah satu butir ya, di dalam 18 rangkaian doa itu berisi begini. Bagi orang murtad, biarlah tidak ada harapan. Biarlah kerajaan keangkuhan engkau tumbangkan secepatnya pada masa ini. Dan biarlah orang Kristen dan bidat binasa dalam satu kesempatan. Biarlah mereka dihapus dari kitab kehidupan. Dan biarlah mereka tidak tertulis bersama orang-orang benar. Terpujilah engkau, oh Tuhan, yang merendahkan orang angkuh. Saudara bisa lihat, doa yang dirumuskan oleh orang Yahudi pada masa itu sungguh menyudutkan dan mengintimidasi orang-orang Kristen pada masa itu. Jadi mereka tuh dipandang lebih baik mereka binasa, lebih baik mereka dihapus dari kitab kehidupan. Dan ini adalah sebuah tekanan yang mereka hadapi pada waktu itu. Bukan cuma masalah alam, mereka ketakutan dengan alam. Namun mereka juga diintimidasi oleh orang-orang sekitar yang tidak suka dengan kekristenan pada masa itu. Ini adalah situasi yang begitu menyedihkan yang dialami oleh jemaat Philadelphia. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, di dalam abad pertama, khususnya di dalam pertengahan ya, di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Di situ orang Yahudi menyebut kekristenan sebagai sekte orang Nasrani. Orang-orang Kristen yang percaya Tuhan itu dipinggirkan dan dilihat sebagai sekte yang sesat, sekte yang mengajarkan ajaran yang tidak baik, yang mengajarkan Allah yang palsu, Allah yang benar ya. Dalam Kisah Rasul 24 ayat kelima dikatakan begini, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Saudara bisa lihat bagaimana orang Kristen di dalam abad di dalam abad pertama yang di dalam pertengahan, mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya terbawa sampai tahun ke-90 di akhir abad pertama. Saudara, kalau kita melihat dari konteks masalah yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia, apakah konteks masalah ini juga sebenarnya kontekstual dengan zaman kita saat ini? Jelas, saudara. Ketika kita melihat mereka begitu takut dengan alam, sekarang pun kita merasakan sesuatu yang sama, bukan? Di tengah pandemi COVID-19 sekarang, kita itu seakan-akan dipaksa untuk tidak berani keluar. Dan untuk keluar pun kita mikir dua kali. Kenapa? Karena alam semakin mengganas dengan virusnya yang ada. Kalau kita keluar, jangan-jangan kita khawatir. Aduh, jangan-jangan nanti saya bisa ketularan ya. Ketika saya naik kereta, ketika saya naik angkutan umum, ketika saya berhadapan dengan orang banyak, kita pun juga merasakan sebuah ketakutan, bukan? Dan akhirnya ketakutan akan ganasnya alam, ganasnya virus yang ada di tengah kita saat ini, itu seakan memaksa kita untuk tidak bisa kemana-mana. Kita hanya stay di rumah, kita hanya takut di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti pada umumnya. Persis bukan dengan jemaat Philadelphia ketika mereka mengalami masalah alam, gempa bumi pada waktu itu. Dan memaksa mereka untuk tinggal di luar kotanya. Dan itu betul-betul menyedihkan. Sama dengan zaman kita sebenarnya ya, secara esensi. Nah saudara, kalau kita lihat lagi, ya masalah intimidasi pun sama. Kita juga mengalami di dalam zaman ini dan mungkin akan semakin menjadi di zaman-zaman berikutnya. Bagaimana kekristenan itu semakin diintimidasi, kekristenan dipandang sebagai agama yang mungkin ya, untuk berpikir akan dihancurkan bagaimanapun caranya. Dan terkadang kita juga mengalami intimidasi yang kecil atau yang besar sekalipun. Banyak gereja yang ditutup, banyak orang percaya yang mulai disiksa dan sebagainya macam. Dan kita mengalami situasi yang serupa. Dan dua masalah ini sebenarnya kontekstual dengan masa-masa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana menjaga iman di tengah pergumulan ini? Kita mau belajar bagaimana jemaat di Philadelphia itu bisa mempertahankan iman mereka. Sekalipun mereka berada dalam kondisi yang sulit seperti itu. Mengalami intimidasi, mereka ketakutan dengan alam. Bagaimana iman mereka tetap bertumbuh di dalam posisi mereka yang banyak tekanan, banyak pergumulan ini. Kita mau lihat ada 3 hal yang mau kita belajar pada hari ini. Bagaimana yang pertama kita mau lihat. Kita akan memandang ada sebuah tanggung jawab Allah di tengah pergumulan kita. Saya mau kasih tahu saudara, di bagian pertama ini kita mau lihat, sekalipun kita berada di dalam suatu pergumulan yang berat seberat apapun, percayalah Allah tetap memegang kendali, Allah tetap bertanggung jawab kepada kita yang adalah umatnya, yang diselamatkannya. Ini adalah sebuah kabar yang sukacita yang mau kita dengar bersama-sama. Dan tidak sampai situ saja, ternyata tanggung jawab Allah yang Allah berikan kepada setiap kita, itu juga menuntut sebuah tanggung jawab dari kita juga. Artinya ketika di dalam pergumulan, ya kita tidak bisa jadi orang Kristen yang hanya duduk meratapi nasib ya, meratapi sesuatu hal yang aduh kenapa ini terjadi sama aku, aduh kenapa ini semua menimpa aku. Kita tidak bisa cuma duduk untuk bertanya hal itu, meratapi, mengasihani diri kita. Namun ya Tuhan itu ingin ada sebuah tanggung jawab juga yang kita lakukan di tengah pergumulan itu. Nah, nanti kita mau dalami lagi. Dan yang kedua, kita mau lihat bagaimana penyataan diri Yesus ya. Dan Yesus menyatakan diri di dalam 3 hal kepada jemaat Philadelphia. Dan itu sungguh membawa sebuah pengharapan buat mereka ketika mereka hidup di tengah pergumulan. Yang terakhir, ada sebuah sukacita orang percaya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memandang di dalam 3 sudut ini. Kita coba lihat ya paling pertama, yaitu adalah tanggung jawab Allah dan juga tanggung jawab manusia. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8b, di situ dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan Yesus itu telah membuka pintu bagi mereka, bagi orang-orang jemaat Philadelphia yang percaya, dan tidak ada seorang pun dapat menutup apa yang sudah Tuhan buka. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membuka apa yang sudah Tuhan tutup. Dan ini jelas sekali. Di sini artinya apa sih? Kalau kita mau lihat konteksnya dulu. Sebenarnya Philadelphia pertama kali dibangun ya, itu di perbatasan wilayah antara Misia, Lydia, dan juga Frigia. Nah, Philadelphia dibangun dengan sebuah harapan sebenarnya. Harapannya apa? Agar kota ini ketika dibangun dulu ya, menjadi pintu gerbang untuk membawa kebudayaan Yunani bagi Lydia dan Frigia. Karena pada waktu itu ya, kebudayaan Yunani itu benar-benar menjadi budaya yang harus mereka terima pada zaman itu. Dan hanya orang Misia yang sudah menerima kebudayaan Yunani. Sedangkan orang-orang Lydia, orang-orang Frigia itu yang sering lewat kota itu ya, yang sering lewat jalur itu belum masuk dalam kebudayaan Yunani yang dipakai oleh orang Misia. Makanya dibangunlah satu kota untuk tempat mereka bertemu, mereka bisa saling sapa, dan akhirnya kebudayaan Yunani itu bisa menyebar ke Lydia dan Frigia. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Dan kita bisa lihat esensi di sini apa sebenarnya. Dulu ya, Philadelphia itu dibangun untuk membawa budaya Yunani. Memang ya. Namun sekarang kita mau lihat esensinya apa. Yesus itu telah membuka pintu untuk membawa Injil keselamatan masuk. Wow ya. Dulu sejarah boleh. Jemaat Philadelphia, kota Philadelphia itu dibangun untuk membawa kebudayaan Yunani. Namun lihat, beberapa tahun setelah itu, semuanya itu berubah. Yang awalnya dibangun untuk mentransfer budaya Yunani, akhirnya malah menjadi pintu Injil. Dan ketika firman Tuhan mengatakan, aku telah membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, itu mengacu kepada sesuatu yang sudah Tuhan buka bagi jemaat di Philadelphia. Membuka apa? Membuka sebuah kesempatan, membuka sebuah pintu Injil tetap dinyatakan sekalipun di tengah pergumulan. Dan ini yang sudah Tuhan lakukan. Nah, Bapak Ibu lihat ya, sekalipun di tengah pergumulan, sebenarnya ya Allah itu ingin ya biar kita ya tidak meratapi pergumulan itu. Kita tidak menangisi diri kita saja. Kita tidak menghabiskan waktu kita di sana. Tapi Allah cuma mau kasih tahu begini loh. Lihat ya, di tengah pergumulan sesulit apapun, aku tetap bekerja di sana. Bahkan lebih dari apa yang kamu pikirkan.
Aku membuka sebuah jalan, aku membuka sebuah pintu, biar lewat pergumulanmu, biar imanmu di tengah pergumulan itu bisa engkau nyatakan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, kita mau lihat ya, Tuhan itu sudah membuka pintu bagi orang-orang jemaat di Philadelphia, termasuk kita saat ini, di zaman ini. Tuhan sudah membuka pintu Injil ya, Tuhan sudah membuka semuanya bagi kita. Lantas apa yang jadi tanggung jawab kita? Nah, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8a, dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu dan ini adalah tanggung jawab manusia. Kalau yang pertama, Tuhan sudah membuka pintu, Tuhan sudah membuka pintu Injil, akses Injil agar kita bisa masuk di sana. Tuhan juga menuntut sekarang kepada kita. Di tengah pergumulan, kita tetap harus melakukan sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Menginjil, memberitakan kasih Tuhan, menyatakan anugerah Tuhan sekalipun kita berada di dalam pergumulan ya. Nah, Bapak Ibu, konteksnya begini loh ya. Yesus itu ketika mengatakan ayat ini, sebenarnya Yesus itu sedang memuji jemaat Philadelphia. Kenapa? Karena pekerjaannya, karena penginjilan yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Penginjilan yang tetap giat dilakukan sekalipun di dalam sebuah kesulitan. Nah, ini yang menarik sekali. Bahwa di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang mereka hadapi, ternyata jemaat Philadelphia malah semakin semangat untuk memberitakan kasih Tuhan. Malah memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan kita lihat apa yang sudah dibuka oleh Yesus. Pintu Injil itu ketika dinyatakan lewat kesaksian para umatnya, itu semua bisa menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang menindas pun akhirnya bisa percaya kepada Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menyadarkan orang. Tuhan yang mempertobatkan orang. Sekarang adalah tugas kita. Tugas kita apa? Menginjil ya. Memberitakan kasih Tuhan sekalipun kita berada di dalam pergumulan. Nah, saudara, kalau kita mau lanjut di dalam ayat berikutnya, Wahyu pasal 38c. Di sana dikatakan begini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ada konteks juga yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita sadari sebenarnya. Orang Kristen itu pada masa itu ya, dinilai tidak penting kan? Dinilai tidak berarti. Mereka dianggap sekte dan segala macam. Nah, padahal ya kita harus sadar juga loh. Memang itu adalah identitas kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 32. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa memang identitas kita adalah kawanan kecil. Kita memang berbeda dengan dunia. Dunia pada skala yang besar itu sudah dikuasai oleh dosa. Dan orang-orang pasti tidak mengenal kasih Tuhan. Dan pasti akan melawan Tuhan. Itu kecenderungan yang harus kita pahami. Dan kita ada di tengah-tengah itu sebagai sebuah kawanan yang kecil. Namun saya mau kasih tahu satu hal. Ada fakta yang mencengangkan di dalam bagian itu. Alkitab menunjukkan suatu fakta bahwa kuantitas tidak pernah menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah penginjilan. Amin, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab menunjukkan kepada kita suatu fakta bahwa kuantitas tidak pernah menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah penginjilan. Jadi mau kuantitasnya kecil ya, di zaman Kisah Para Rasul pun ya, sekalipun mereka sekelompok kecil, tapi lihat, itu tidak menjadikan tolak ukur bahwa Injil itu tidak bisa tersiar. Bahkan lewat 12 orang pertama kali. Semua Injil akhirnya bisa tersebar kepada banyak orang sampai zaman kita ini. Dan kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Kembali lagi, karena Tuhan sudah membuka pintu Injil kepada setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Dan tugas kita apa? Ingat, tugas kita di tengah situasi yang sulit ini, di tengah pergumulan yang kita hadapi ini, sekalipun kita kawanan kecil ya, sekalipun kita terbatas di dalam segala sesuatu, tugas kita adalah bukan berdiam diri, bukan hanya menunggu, bukan hanya ongkang-ongkang kaki, namun Tuhan mau apa? Kita tetap terjun sekalipun di dalam pergumulan itu. Tetap memberitakan kasih Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu berpikir, waduh saya ini bukan hamba Tuhan. Susah mungkin buat saya untuk menginjil. Enggak juga ya. Saya mau kasih tahu satu aplikasi buat kita semua nih ya. Sekarang zaman teknologi itu semakin canggih dan semakin berkembang. Kita bisa menggunakan apapun, media apapun. Apalagi Bapak Ibu sekarang punya WA, punya Line, punya Instagram, punya Facebook bukan?
Cara yang paling mudah adalah begini. Ketika Bapak Ibu baca Alkitab, ya kan, ada ayat nih yang memberkati kita. Bisa kita copy kok. Lalu kita salin ke status WA kita. Dan Bapak Ibu juga bisa cek kan siapa saja yang lihat status kita. Percaya deh Bapak Ibu ya, lewat hal kecil yang kita lakukan, itu sudah sebagai satu wujud kita memberitakan kasih Tuhan kepada setiap orang lewat sosial media maupun Instagram. Sama. Atau Bapak Ibu ketika mendapatkan postingan yang memberkati, Bapak Ibu bisa share ulang hal itu. Dan itu sering saya lakukan di dalam Instagram pribadi saya. Kalau ada suatu hal yang saya dapat, wah ini jadi berkat nih. Akhirnya saya share juga. Tujuannya apa? Biar orang banyak yang tidak kenal Tuhan, toh bisa lihat. Dan ketika mereka lihat, urusan Tuhan untuk mempertobatkan setiap hati mereka. Intinya gini, kita tetap lakukan yang terbaik sekalipun di dalam keterbatasan kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua ya. Di dalam penyataan diri Yesus Kristus ya. Bukan hanya kita melihat tanggung jawab Allah dan juga tanggung jawab kita di dalam dunia yang bergumul ini. Namun kita mau lihat di tengah itu semua Yesus juga menyatakan dirinya sebagai apa ya. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 dikatakan begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Nah, kita lihat ya. Di sini Yesus itu menyatakan dirinya sebagai apa? Aku adalah yang kudus, aku adalah yang benar, dan aku adalah yang memegang kunci Daud. Nah, kita mau lihat 3 hal ini. Dengan cepat saja. Yang kudus ya. Yang kudus bukan hanya berbicara mengenai sifat Allah yang maha kudus yang tidak bisa bersentuhan dengan dosa manusia. Bukan sifat yang seperti itu saja. Namun ketika Allah mengatakan aku adalah yang kudus, itu juga mengacu kepada pribadinya di dalam Yesus Kristus. Lewat kedatangan Mesias itu sendiri. Yohanes pasal 6 ayat 69 saya kutip. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dalam Hosea 11 ayat 9. Aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Bapak Ibu coba lihat ya dalam Yohanes 6 ayat 69. Dikatakan begini, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu merujuk kepada Yesus Kristus. Adalah Mesias yang berasal dari Allah. Dan di dalam Hosea itu juga menegaskan kembali bahwa dia bukan hanya manusia dan bukan manusia. Namun dia apa? Dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan ini menunjukkan sebuah sukacita buat setiap kita. Ya, secara esensi begini. Hal ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Dan Yesus adalah Allah. Ini melawan tuduhan pada zaman itu bahwa Yesus dikatakan adalah Mesias yang palsu. Dan ketika orang-orang Philadelphia memahami bagian ini, mereka mendapatkan kabar bahwa dia, Yesus, adalah yang kudus. Jemaat Philadelphia diteguhkan kembali dan dia semakin diperkaya dengan pemahaman ini. Bahwa mereka tidak salah sedang menyembah satu Allah ini. Yesus Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dan sudah digenapi dan dia sudah bangkit dan tinggal lagi di surga dan memperhatikan setiap kita. Dan ini benar-benar membuat mereka sukacita di tengah pergumulan itu. Dan mereka tidak salah ketika percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai yang benar ya, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, menarik sekali ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai yang benar, itu mengacu sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus yang mengatakan aku adalah Allah, satu-satunya yang benar, tidak ada Allah yang lain, hanya aku, the only one, satu-satunya. Dan menariknya di sini adalah ketika memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang benar, Yesus itu merujuk kepada sebuah hidup yang kekal, merujuk kepada pengenalan akan Yesus ya, dan merujuk kepada Yesus yang diutus. Nah, Bapak Ibu jadi begini ya. Ada satu teolog mengatakan, ya J.I. Packer mengatakan, ketika pikiran dan hati saya dimampukan untuk memandang Golgota, saya mengetahui bahwa saya sedang menyembah Allah yang benar. Jadi ketika kita memahami bahwa Yesus adalah Allah yang benar, itu semua tidak akan lepas dari apa? Dari Golgota.
Dari yang namanya dia datang untuk apa. Dan dari ayat yang tadi, Yohanes 17 ayat ketiga, kita bukan juga dibawa bukan? Ketika Allah mengatakan dia adalah satu-satunya Allah yang benar, itu juga mengacu kepada sebuah hidup yang kekal yang sudah dirancangkan oleh Allah di dalam kekekalan dan dinubuatkan di dalam kitab suci dan sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu semua benar-benar digenapi dan sudah menjadi sebuah fakta yang bisa kita lihat, bukan hanya berhenti pada sebuah fakta yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang kita percaya yang betul-betul benar. Namun juga ketika kita mampu untuk mengenal dia, itu adalah sebuah wujud bahwa benar-benar yang kita sembah, itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa dibangun lewat apapun. Perbuatan baik tidak bisa membawa kita untuk mengenal siapa yang benar. Ibadah kita tidak bisa membuat kita akhirnya bisa mengenal siapa Allah yang benar. Itu semua harus lewat sebuah karya penyelamatan yang Yesus lakukan. Dan itulah rencana mengenai hidup kekal bagi setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, jikalau hari ini kita bisa memahami Yesus Kristus adalah Allah yang benar di tengah pergumulan kita. Dan yang tidak kalah mengagumkan adalah yang ketiga, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang kunci. Ya. Dalam Ibrani 1 ayat 8 ditegaskan kembali. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Wow, ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa yang kita sembah, yang kita puja adalah pribadi yang memegang otoritas penuh atas kerajaannya yang ada di bumi dan juga ada di surga. Dia betul-betul berotoritas dan hal ini sudah kita dengar bukan? Ketika kita berbicara mengenai jemaat yang di Smyrna. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Semua ada dalam otoritas dia. Dan saya mau kasih tahu begini saudara. Bukankah di tengah pergumulan yang terjadi, pemahaman yang benar mengenai pribadi Yesus itu semakin meneguhkan iman kita. Di tengah pergumulan terjadi ya, kita butuh pemahaman yang benar mengenai siapa Yesus itu. Kita harus memahami bahwa dia adalah Allah yang kudus. Dia Mesias yang sudah dijanjikan dan itu sudah terjadi. Dan dia juga adalah Allah yang benar. Yang dalam rencananya dia menebus setiap kita. Dan membuat kita akhirnya bisa mengenal dia. Dan dia adalah yang punyanya otoritas. Dan yang memegang kunci kerajaan Daud itu. Kerajaan Allah itu dia yang pegang. Dan juga dia berotoritas bagi setiap kita yang ada di bumi ini. Di zaman sekarang Bapak Ibu, di tengah pergumulan yang melanda, di tengah COVID-19 yang semakin dahsyat terjadi, banyak orang percaya yang mulai meragukan Allah yang mereka sembah. Karena apa? Karena ajaran yang mereka pahami dulu adalah ajaran yang membuat mereka menjadi pribadi yang bisa menggerakkan Allah. Contohnya begini, mereka percaya bahwa ketika saya menyembah Allah, saya akan jauh dari masalah-masalah. Ketika saya rajin beribadah, saya akan dijauhkan dari semua malapetaka. Dan itu yang mereka agungkan, dan itu yang mereka mau. Dan iman mereka didasarkan dengan hal itu. Namun ternyata ketika COVID-19 sekarang terjadi, fakta yang harus mereka rasakan apa? Mereka pun juga kesulitan. Dan di tengah kesulitan, ajaran yang salah, ajaran yang tidak tepat mengenai siapa itu Yesus, apa itu kekristenan, akan membuat iman kita semakin bertanya-tanya. Apakah benar yang saya percaya ini? Namun hari ini kita belajar. Di tengah penderitaan sekalipun, di tengah pergumulan sekalipun, kita sedang mempercayai Allah yang benar. Pergumulan tidak akan lepas dari diri kita. Ingat, kita kawanan yang kecil. Namun satu hal yang kita bisa pegang adalah Allah berotoritas buat hidup kita di tengah pergumulan itu. Amin, saudara. Bagian yang paling terakhir adalah sukacita orang percaya. Ini menarik sekali. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12 yang A dikatakan begini, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, ada satu kata yang menarik itu adalah soko guru. Nah, kalau kita lihat di dalam kata aslinya, soko guru itu dipakai kata tiang ya, ternyata tiang ya. Nah, di dalam tradisi kuno ya, ada kuil-kuil kuno yang didirikan pada masa-masa dulu ya. Dan kuil-kuil itu biasanya memiliki sebuah tiang-tiang yang besar. Dan tiang itu berbentuk manusia. Ya, jadi diukir bentuk manusia yang mengelilingi struktur bangunan. Nah biasanya tiang itu yang dibuat dari manusia-manusia itu ya. Dari manusia-manusia itu
itu dibuat untuk menghormati setiap orang-orang yang terkemuka pada masa itu. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya pengaruh itu dibuat tiangnya. Dan itu menjadikan tiang-tiang itu simbol. Simbol apa? Simbol bahwa ada orang yang dihormati. Simbol ada orang yang dihargai. Nah, esensinya apa? Kalau Alkitab mengatakan barang siapa yang menang, ia akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Setiap kita yang akhirnya bisa menang lewat perjalanan iman kita. Dan kita bertemu dengan Yesus Kristus akan dijadikan tiang di dalam baitnya yang kudus. Artinya apa, saudara? Artinya begini, Allah memandang kita itu berharga loh. Di dalam hadiratnya yang kudus, di dalam bait Allahnya yang kudus. Dan kita akan menetap di dalam hadiratnya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Ketika gambaran soko guru ini, berarti itu menunjukkan kepada setiap kita apa? Bahwa kita, wajah kita, diri kita itu begitu berharga di dalam hadirat Tuhan. Kita begitu punya nilai dan Tuhan memandang kita menjadi pribadi yang begitu berharga. Dan kita harus bersyukur lewat kebenaran ini. Artinya apa? Kalau kita dipandang berharga, saudara, berarti Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kita. Amin. Sekalipun dalam pergumulan kita menghadapi intimidasi, pergumulan lainnya, percayalah kita itu dipandang indah karena kita adalah anak-anaknya. Jangan takut, tetap percaya karena apa? Tuhan kita begitu mengasihi setiap kita. Ada gospel message yang mau saya katakan untuk terakhir kali kepada setiap kita dalam khotbah ini. Yesus tahu rasanya diintimidasi. Dia tahu rasanya takut. Dia tahu rasanya gentar ketika menjadi manusia. Namun fakta menunjukkan apa? Yesus itu berhasil setia sampai akhir. Dan kesetiaannya itulah yang menjadi alasan mengapa kita mampu melewati semua pergumulan yang ada. Saudara, ini betul-betul membuat diri kita menyadari bahwa memang Yesus memahami sekali karena dia pernah jadi manusia. Dia pernah takut, dia pernah gentar, dia pernah diintimidasi oleh banyak orang ketika dia menjelma jadi manusia. Namun satu fakta yang harus kita pahami, bahwa di tengah pergumulan yang Yesus hadapi, dia berhasil setia sampai naik ke kayu salib untuk setiap kita. Dan kematiannya itu, kesetiaannya itu menjadi alasan kenapa saat ini kita mampu melewati pergumulan. Saudara, saya mau kasih satu hal. Ketika kita bisa melewati pergumulan, itu bukan karena kita yang hebat. Itu bukan karena kita yang mampu. Sekali lagi, itu semua adalah peran Allah buat setiap hidup kita. Dia yang sudah memegang kita. Dia akan menuntun kita dan terus menuntun kita sampai nanti kita bertemu dengan Dia. Di dalam pergumulan, tetap andalkan Dia, bukan kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, teguhkan firman-Mu yang kami sudah dengar. Biarlah apa yang kami pahami pada hari ini membuat kami semakin sukacita di dalam Engkau. Kami manusia terbatas, kami tidak mampu. Namun ajar kami di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami tidak ongkang-ongkang kaki, kami tidak meratapi nasib kami. Namun kami bisa tetap melakukan tanggung jawab kami sebagai respon anugerah yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Kami tetap melakukan yang terbaik, menginjil sekalipun lewat media, lewat sosial media. Tolong kami, berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita mau angkat kedua tangan kita. Kita memberi hormat bagi Tuhan Allah Bapa kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Kristus
Raja segala raja, hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara, tiba saatnya kita untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai respon atas berkat yang sudah Ia berikan bagi setiap kita. Persembahan dilakukan bukan sebagai wujud agar kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang lebih dalam hal berkat yang bersifat fisikal, namun ini sebagai respon kita, ucapan syukur kita atas segala sesuatu yang sudah Dia curahkan bagi hidup kita, lewat pekerjaan dan segala halnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu tidak pernah habis bagi hidup kami dan selalu Tuhan berikan. Sekalipun Tuhan di tengah pandemi seperti ini, kami masih disertai dan kami masih diberikan berkat lewat pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dan inilah yang dapat kami kembalikan kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami atas semua hal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, di ujung ibadah kita pada hari ini, dimanapun Anda berada, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar dari Allah yang dilimpahkan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Diberkatilah mulai dari hari ini sampai Yesus datang dalam kemuliaannya. Maranatha. Amin.